lanjutkan di bab redoks dan elektrokimia. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas beberapa bagian. Sifatnya masih mereview materi kelas 10, dan insya Allah hari ini kita akan masuk sebagai tuntutan di kelas 12, yaitu masalah penyetaraan reaksi redoks. Ini sudah kita bahas ya di minggu lalu. Ada teori redoks, ada 3 teori. Berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen, pelepasan dan pengikatan elektron, juga perubahan bilangan oksidasi. Dari 3 teori ini, yang berkembang jauh adalah teori yang ketiga, yaitu berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Kemudian kita juga sudah membicarakan bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi itu dengan cepat. Bahkan kita juga sudah mengenal ada reaksi auto-redoks itu di pertemuan yang lalu. Namun tidak ada salahnya untuk mengawali pertemuan hari ini kita mereview sedikit ya tentang aturan bilangan redoks, bilangan oksidasi. Ini ada aturan anak yang penting kita ketahui kemarin. Unsur bebas itu 0. Jika ada atom monoatomik bermuatan sama dengan muatan ionnya. Kalau ion poliatomik, totalnya adalah sama dengan muatan ion. Terus kalau ada senyawa, jumlahnya adalah sama dengan 0. Itu aturan-aturan penting yang akan kita gunakan di dalam bab ini. Jadi, mutlak, anak-anak harus paham, harus cepat di dalam menentukan bilangan oksidasi, agar bab ini jadi lebih mudah. Nah, kita review dulu sebentar. Saya siapkan nama anak-anak. Yuk, kita tentukan dengan cepat. Yang ini jawabannya berapa? PP dalam PPS 4, biloksnya. Berapa? Yang mana, Mister? Yang ini. PP di dalam PPS 4. Cepat aja. Bagaimana tahunya dengan cepat? Kita harus tahu ini anak muatan. S4 muatannya berapa? 2 min. 2 min. Berarti yang PP berapa belas? Agar sama. 2. 2. Berarti PP biloksnya adalah positif 2. Lagi itu cara lihat. Gampang ya? Sekarang yang ini. Mn dalam MnO4. Berapa yuk biloksnya? 4. Negatif Plus 4. Plus 4. Oke, yang ini berapa Cl dalam KClO3? Plus 5, Mister. Plus 5, luar biasa Mbak Cynthia Mayang ini. Yang lain bersuara loh, Rek. Ayo, segini sekarang berapa? Fe dalam FeCl2. Plus 2, Mister. Plus 2, luar biasa. Yang ini yuk, berapa? N dalam NH3. Berapa? H itu positif 1 dikali 3. Berarti N-nya adalah 3, Mister. min 3. Tapi maaf, saya nulis salah. Harusnya min 3 plus 3. Belum saya ganti. Kalau yang ini berapa? P dalam H3PO4? Plus 5. Plus 5. Luar biasa anak-anak. Jadi lancar ya? Tentukan biloks ya. Karena syarat mutlaknya anak-anak bisa maksimal di bab ini, menentukan biloks harus dengan cepat. Masih ada pertanyaan terkait biloks dulu? Tak ada? Kalau tidak ada, tak lanjutin ya anak-anak. Materi hari ini, yaitu penyetaraan reaksi redoks. Kalau istilah penyetaraan reaksi, seolah anak-anak nggak asing ya, karena di kelas 10 kita sudah pernah membahas itu, bahwa penyetaraan reaksi itu adalah bagaimana menyamakan atom-atom yang terlibat pada reaksi kimia. Atom yang di kiri panah, jumlahnya harus sama dengan di kanan panah. Itu di materi kelas 10 dulu. Nah, sekarang bagaimana kalau penyetaraan reaksi redoks, apakah berbeda dibandingkan dengan penyetaraan reaksi yang biasa? Ternyata ada sedikit perbedaan, yaitu di sini anak-anak.
ada dua hal yang harus kita perhatikan ya. Kalau dulu kita hanya fokus di jumlah atom, nah sekarang ditambah dengan muatan. Karena sebagian reaksi redoks itu melibatkan ion. Jadi, selain jumlah atom, muatan-muatan yang terlibat di dalam reaksi juga harus sama. Itu adalah prinsip dari penyetaraan reaksi redoks. Nah, untuk menyetarakan redoks anak-anak, itu ada dua metode yang umumnya digunakan, sebagaimana yang disampaikan di pertemuan sebelumnya itu ya. Yang pertama adalah menggunakan metode setengah reaksi, yang kedua adalah menggunakan metode perubahan bilangan oksidasi. Dua-duanya itu mudah untuk diterapkan, bisa digunakan untuk menyelesaikan satu soal, anak-anak tinggal pilih mau metode yang mana. Tapi untuk pertemuan hari ini kita hanya fokus satu dulu. Yang satunya kita selesaikan pada pertemuan selanjutnya. Nggak apa-apa ya, satu-satu ya, nggak langsung dua. Kasihan nggak langsung dua. Nah, apa yang pertama? Yaitu kita gunakan metode setengah reaksi. Opposite metode setengah reaksi itu, metode setengah reaksi hasilnya memisahkan. Redoks kan ada dua. Ada reaksi reduksi, ada reaksi oksidasi. Nah, kalau kita pisahkan masing-masing, itu dikenal sebagai metode setengah reaksi. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ini ada langkah-langkahnya, anak-anak. Ini langkah utama ya. Kalau langkah pendahuluannya, berarti anak-anak harus bisa menentukan bilox itu mutlak. Berarti langkah pendahuluannya harus bisa menentukan bilangan oksidasi. Kalau biloxnya sudah dapat anak-anak, kita baru menuju langkah ini. Yang pertama, kita pisahkan yang setengah reduksi dan setengah oksidasi. Kita tentukan nanti ya. Terus yang kedua, ini kita samakan jumlah atom yang berubah biloxnya. Yang pertama adalah yang berubah biloxnya dulu. Yang nggak berubah bilox kita abaikan. Terus yang ketiga adalah menyamakan jumlah atom O dan atom H. Tapi ada dua ini keterangannya. Bisa dalam suasana asam, bisa dalam suasana basa. Mengapa begitu? Karena reaksi redoks itu anak-anak umumnya berlangsung dalam kondisi khusus. Khusus itu maksudnya dalam kondisi asam atau kondisi basa. Nah, kalau kondisi asam bagaimana menyamakan jumlah atom O dan H? Yaitu ini caranya. Samakan atom O dengan menambahkan H2O pada sisi yang kekurangan oksigen. Misalkan yang di kiri panah O-nya ada 1, tapi di kanan nggak punya O, berarti yang ditambah air adalah yang sisi kanan. Nah, detailnya nanti ya waktu dicontoh, ya ini masih teorinya dulu. Nah, sedangkan untuk atom H, itu adalah menambah H+ pada lawan H2O tadi. Kalau H2O di sebelah kanan, berarti H+-nya di sebelah kiri. Menambahkannya begitu. Itu jika suasana asam. Kalau basa bagaimana? Nah, ini perbedaannya. Kalau suasana basa, sisi yang kelebihan oksigen malah ditambah air. Lawannya baru ditambah dengan OH-. Begitu. Dan yang terakhir adalah menyamakan muatannya ini dengan menambahkan elektron. Ini teorinya dulu ya. Kalau ada pertanyaan, nggak apa-apa, tanya dulu sebelum kita ke contoh. Silakan. Biasanya lihat teorinya gini ngeluh, Rek. Tapi kalau udah ke contoh, enggak. Contoh itu gampang. Kita buktikan ya. Ini buktinya. Kita punya reaksi begini. Ada reaksi ion dan belum setara. Perintahnya sederhana. Setarakan, suasananya asam. Keterangannya ini ya, asam. Bagaimana cara menyelesaikannya? Langkah-langkahnya kayak tadi anak-anak. Yang pertama ada langkah pendahuluan, yaitu kita tentukan bilangan oksidasinya dulu. Ayo, berapa biloxnya Mn di sini? +7. +7. Yang Mn di sini berapa? +2. +2. Berarti gini ya. Nah, Mn-nya +7 menjadi +2. Fe di sini berapa? +2.
Yang di sini? +3. Nah, begini, luar biasa. Yang Mn bilasnya naik apa turun, anak-anak? Turun. Oksidasi apa reduksi? Reduksi. Reduksi. Fe-nya bagaimana? Naik. Oksidasi. Berarti reaksinya oksidasi. Selalu begitu. Kalau satunya oksidasi, satunya reduksi. Nah, kita sudah tahu mana yang oksidasi, mana yang reduksi. Sekarang baru kita pisahkan. Mana yang oksidasi, mana yang reduksi. Terserah anak, boleh nulis yang reduksi dulu, boleh yang oksidasi dulu. Kalau contoh saya ini, reduksinya dulu yang saya tulis. Tadi ini yang reduksi ya. Nah, kita lihat yang reduksi adalah Mn4- berubah menjadi Mn2+. Kita samakan atomnya. Mn-nya di sini ada berapa? 1. 1. Di sini ada berapa? 1. 1. Berarti langkah 1 dan 2 selesai, anak. Ini langkah satunya adalah menuliskannya reduksi oksidasi. Langkah kedua menyamakan jumlah atom selain H dan O. Baru langkah ketiga sekarang. Di sini ada O. Berapa jumlah O-nya? Ada 4. Sedangkan di sebelah kanan tidak ada. Nah, untuk menyamakannya, kita lihat suasananya, asam atau basa. Ternyata yang diminta asam. Gimana tadi menyamakan jumlah atom O kalau suasananya asam? Sisi yang kekurangan oksigen ditambah air. Itu caranya. Sisi kiri apa kanan yang kekurangan oksigen, anak-anak? Kanan. Yang kanan. Berarti yang kanan kita tambahkan molekul air. Kenapa kok 4 yang ditambahkan airnya? Di kiri Karena oksigennya 4, betul, luar biasa. Begitu Mas Syarif ya. Nah, kalau airnya sudah sama, sekarang belum sama apa, anak-anak? Yaitu hidrogennya. Gimana cara menambahkan hidrogen tadi? Lawannya air itu ditambah dengan H+. Kenapa kok 8 H+-nya? Karena di sini 4 kali 2. Begitu ya. Sampai di sini sudah bisa dipahami, anak-anak? Oke. Kalau sudah sekarang, elektronnya atau muatannya sudah sama belum muatannya di situ? Kita cek aja muatannya. Ini 1 dikali -1, berarti -1. Yang ini 8 kali +1, berarti +8. Sebelah kiri totalnya berapa jadinya? 7. 7. Sedangkan di kanan, ini 1 kali +2, berarti +2. Ini 4 kali 0, karena H2 nggak bermuatan nilainya 0. Sehingga yang di kanan jumlahnya berapa? Positif 2. 2. Nah, sekarang belum sama, anak. Di sini positif 7, di sini positif 2. Nah, untuk menyamakan muatan itu kita menggunakan elektron. Kira-kira di sebelah mana elektron ditambahkan? Elektron itu muatannya negatif. Berarti sebelah mana? Pasti di sebelah kiri. Karena apa? Reaksi reduksi, elektronnya mesti di sebelah kiri, anak-anak. Nggak pernah di sebelah kanan. Kenapa harus 5 yang ditambahkan? Nah, muatannya negatif, berarti 5 kali -1 ditambah -1 kan jatuhnya -6. Ketemu positif 8, menjadi positif 2. Sehingga muatan yang di kiri dan di kanan menjadi sama. Begitu, anak-anak. Bisa dipahami ya? Oke, yang reduksi sudah sekarang. Berarti tinggal yang oksidasi. Siapa tadi? Fe2+ menjadi Fe3+. Di sini muatannya positif 2, di sini positif 3. Agar sama. Sebelah mana tambah elektron, anak-anak? Kanan. Sebelah kanan. Berapa yang ditambahkan, Pak? 1. 1, betul. Ditambah 1 elektron. Karena +3 dikurangi 1 menjadi positif 2.
Perlu menambahkan air? Perlu menambahkan H+ di sini? Enggak bisa. Nggak usah. Kenapa aku nggak usah? Karena di sini tidak ada atom oksigen yang terlibat. Itu alasannya ya. Jadi penambahan H+ dan H2O itu saat ada perbedaan atom oksigen. Kalau nggak ada ya sudah diabaikan langkah itu. Nah, kalau sudah anak-anak, langkah selanjutnya adalah kita eliminasi elektron ini. Di sini punya 5 elektron, di sini ada 1. Bagaimana cara mengeliminasinya? Dengan cara dikali silang. Kelipatan dari 5 dan 1 itu kan 5 ya. Berarti yang atas dikali 1, yang bawah dikali 5. Biar elektronnya sama-sama menjadi 5. Kalau sudah dikalikan, jadinya kan ini anak-anak, yang reduksi nggak berubah. Tuh, tetap kan? Tapi yang oksidasi berubah. Ini menjadi 5, ini juga menjadi 5, ini menjadi 5. Elektronnya sudah sama. Kita eliminasi. Nah, kalau sudah kita tinggal mengumpulkan aja. Ini ditambah ini. Terus ditambah ini, gitu ya. Yang sebelah kanan ada ini, baru ditambah yang airnya. Nah, begitu. Karena elektronnya sudah dibuang. Terus, untuk memastikan udah benar atau tidak, kita cek sekali lagi anak atomnya. Mn-nya 1, ini 1, berarti sudah sama. Besinya di sini 5, di sini 5, sudah sama. Hidrogennya di sini 8, di sini juga 8. Oksigennya 4, di sini 4. Berarti jumlah atomnya sudah sama. Kalau atomnya sudah sama, muatannya sekarang kita cek. Ini -1. Ini +10. Ini +8. Kalau dijumlah berapa sebelah kiri anak-anak? Plus 17. 17. Nah, plus 17. Dan yang sebelah kanan sekarang coba. Ini +2, ini +15. Berarti totalnya berapa? 17. 17 juga. Berarti kalau atom dan muatan di kiri dan di kanan sudah sama, berarti penyetaraan kita sudah benar dan selesai. Begitu caranya. Mudah? Mudah sekali. Cara gampangnya seperti itu. Ada yang ditanyakan anak dengan cara yang pertama ini, silakan kalau ada pertanyaan. Ada anak-anak yang suka metode ini, ada suka yang metode yang kedua, tergantung masing-masing seleranya nanti ya, kita buktikan. Oke, untuk suasana asam apa ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Nggak ada? Luar biasa, Rek. Kalau nggak ada, berarti saya contohkan yang kedua, suasananya basah, anak-anak. Perbedaannya di mana? Saat menyelesaikan dengan metode suasana asam dan basah itu. Ini ya contoh soalnya. Identik, yang bedakan cuma di sini aja. Kalau tadi Mn12, sekarang menjadi MnO2. Langkahnya sama. Pertama, tentukan biloxnya dulu. Berapa biloxnya di sini? +7. Yang di sini? +4. 7, 4. Yang di sini? +2. Yang di sini? +3. Oke. Ini ngalami apa? Mn-nya? Reduksi atau oksidasi? Reduksi. Reduksi. Besinya? Oksidasi. Gitu ya. Caranya sama, kita pisah kayak tadi. Yang reduksi ini. MnO4- menjadi MnO2. Mn-nya sama-sama 1 ya. O-nya di sini 4, di sini 2. Kalau suasana asam anak-anak mudah. Air ditambahkan di sebelah kanan gitu ya. Karena di sini kurang oksigen. Kalau basah kebalikannya. Yang kelebihan oksigen ditambah air. Berarti air ditaruh sebelah kiri apa kanan? Kiri. Kiri. Sebelah kiri. Berapa yang ditambahkan di sebelah kiri?
2. Dua. Nah, gitu. Jadi ketemunya gini ya. Ditambah dengan 2H2O. Terus lawannya sebagai ciri atau penanda basa adalah OH-. Kenapa kok 4 OH- ini ditambahkan? Kita sesuaikan dengan H plusnya, anak-anak, hidrogennya. Ini kan 4 hidrogennya. Otomatis langsung 4 OH-. Berapa elektron yang terlibat sekarang? Ayo. Reduksi mesti di kiri di sini. Elektronnya berapa? Di sini min 1, ini 0, berarti totalnya min 1, di sini 0, ini min 4. Agar sama berapa elektron yang terlibat? Plus 3 elektron. 3 elektron, luar biasa Mbak. Ditambah dengan 3 elektron. Paham ya? Yang setengah reduksi ya? Nah sekarang yang oksidasi bagaimana? Ya sama, nggak beda-beda dengan tadi. Tinggal ditambah dengan 1 elektron. Lanjut kita eliminasi. Ini 1, ini 3. Berarti dikali 1 dikali 3. Sama persis ya? Nah, ini nggak berubah. Yang ini berubah menjadi 3 dan 3. Elektronnya kita eliminasi, dijumlah ketemunya jadi ini. Mn, Fe, H2O. MnO2, Fe13, OH-. Nah, kita cek. Mn-nya 1. O-nya 4 ditambah 2, ada 6. Ini 2, ini 4, berarti juga 6. Fe-nya 3. Hidrogennya 4, berarti udah sama ya hidrogennya. Tinggal muatannya, anak-anak. Min 1, ini plus 6. Berarti jumlahnya berapa di sebelah kiri? Plus? Ini min 1, ini plus 6. Berarti positif 5. 5. Yang di sini, ini 0, ini plus 9, ini min 5. Min 4. Berarti totalnya berapa? Plus 5. Plus 5. Atomnya sama, muatannya sama, berarti ini juga sudah selesai. Begitu. Simple? Mudah sekali untuk menyederhanakan redox, anak-anak. Ya, kayak gini aja kimia itu. Mengapa sih ini kok perlu dipelajari banyak di kelas 12? Karena ilmu kimia yang berkembang saat ini, anak-anak, itu mayoritas memanfaatkan berbagai macam reaksi redox. Semakin banyak elektron yang dihasilkan yang terlibat dalam reaksi redox, itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi baru. Itu alasan. Itu ya, karena aliran elektronnya besar. Ada pertanyaan terkait materi ini? Silakan kalau ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, anak-anak langsung bersiap diri untuk latihan soal ini. Saya nyiapkan 2. Kita coba, terus kita bahas. Nomor 1 dan nomor 2. Silakan anak-anak coba dulu. Butuh berapa menit kira-kira?